Setiap hari itu kan kesempatan buat kita tumbuh. Tapi ya gitu, seringnya kita malah kejebak di rutinitas yang ya gitu-gitu aja. Nah di sini kita bakal kupas tuntas prinsip-prinsip inti buat jadi lebih baik setiap harinya. Pernah nggak sih ngerasa kayak lari di tempat? Kita semua kan punya tujuan ya, punya mimpi, hal-hal yang pengen kita capai. Tapi kok rasanya stuck gitu? Kayak ada tembok nggak kelihatan yang nahan kita, padahal rasanya udah usaha. Nah ini dia kuncinya. Perubahan besar itu nggak datang dari lompatan raksasa, sama sekali bukan. Justru perubahan itu datang dari hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang kita lakuin setiap hari, tapi konsisten. Oke, jadi kita bakal bedah ini lewat 3 pilar utama. Pertama, soal dunia batin kita. Kedua, gimana cara bangun sistem buat tumbuh. Dan ketiga, gimana kita menguasai tindakan kita sehari-hari. Terakhir, kita rangkum semuanya. Yuk, kita mulai. Oke, pilar pertama nih, program ulang dunia batin Anda. Kenapa? Karena semuanya itu, ya, benar-benar dimulai dari cara kita mikir. Pernah dengar keyakinan yang membatasi? Ini tuh kayak dalang di balik keputusan kita. Pikiran-pikiran kayak, aku nggak cukup baik, atau aku nggak pantas sukses. Itu bukan fakta loh. Itu cuma cerita yang kita telan bulat-bulat dari dulu. Mungkin dari pengalaman atau omongan orang lain. Coba deh lihat perbedaannya. Simple banget kan? Daripada bilang, saya payah soal duit. Yang kesannya udah final, nggak bisa diubah. Coba ganti jadi, saya lagi belajar cara ngelola keuangan. Cuma ganti kata-kata dikit, tapi perspektifnya langsung berubah. Dari yang tadinya stuck, jadi sebuah proses pertumbuhan. Terus gimana caranya kita ubah keyakinan ini secara aktif? Gini, pertama, sadari dulu pikiran-pikiran itu pas muncul. Begitu sadar, langsung ganti dengan afirmasi positif. Bilang ke diri sendiri, aku mampu capai tujuanku. Terus, bayangin, bener-bener bayangin rasanya berhasil. Dan yang paling penting, lakuin aksi kecil yang buktiin kalau keyakinan lama itu salah. Nah, ini intinya. Anda boleh aja punya afirmasi seabrek, tapi aksilah yang bener-bener nulis ulang program di pikiran kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil, itu jadi bukti buat diri kita sendiri kalau kita ini lebih dari sekedar keyakinan-keyakinan yang selama ini membatasi. Banyak orang mikir percaya diri itu datangnya dari pujian orang lain atau kesuksesan di luar sana. Itu mitos. Percaya diri yang sejati, yang gak goyah, itu dibangun dari dalam. Dari kita nepatin janji ke diri sendiri dan tahu nilai kita tanpa perlu validasi dari siapapun. Oke, mindset udah beres. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua yuk. Gimana caranya kita bangun sistem praktis biar kemajuan itu jadi, ya otomatis aja gitu? Konsepnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Fokus jadi 1% lebih baik setiap hari. Kelihatannya kecil kan? Nggak signifikan, tapi seiring waktu, efek gabungannya itu, wow, dahsyat. Ini bukan soal lompatan raksasa, ini soal konsistensi. Gimana cara bangun kebiasaan yang awet? Pertama, mulai dari yang super kecil, sesuatu yang gampang banget sampai nggak ada alasan buat nolak. Kedua, tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Contohnya, habis nyeduh kopi pagi, langsung deh stretching 5 menit. Terakhir, lacak kemajuanmu. Cuma nyentang kotak di checklist aja tuh bisa jadi motivasi gede loh. Tujuan yang kegedean itu kadang malah bikin kita malas gerak. Nah, disinilah peran tujuan mikro. Kalau tujuan besar mau nulis buku, tujuan mikro hari ini mungkin cuma nulis 100 kata. Kemenangan-kemenangan kecil ini yang ngebangun momentum dan bikin perjalanannya jadi jauh lebih gampang. Ini nih kekuatan psikologis dari melacak progres. Daripada kita pusing mikirin puncak gunung yang masih jauh, kita jadi lebih menghargai setiap langkah yang udah kita ambil. Ini perubahan mindset yang penting banget buat jaga motivasi jangka panjang. Oke, pilar terakhir ini soal eksekusi. Gimana kita terapin dunia batin dan sistem baru kita ini dalam interaksi kita sama dunia luar? Bahasa tubuh kita itu ngirim sinyal loh, bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke otak kita sendiri. Coba deh berdiri tegap, bahu ke belakang, jaga kontak mata, pakai gestur yang terbuka, dan senyum. Hal-hal simpel ini bisa langsung ngubah mood dan naikin rasa percaya diri. Perubahan itu pasti datang. Kita bisa aja ngelawan, kayak dorong tembok bata. Nggak akan gerak kan? Kita cuma bakal capek dan stuck. Atau kita bisa punya mindset yang lincah, yang justru melihat ketidakpastian sebagai peluang. Tahu kapan harus belok, kapan harus ngegas. Ini kunci buat terus tumbuh di dunia yang serba berubah. Setiap kali kita milih buat nyoba hal baru, belajar skill baru,
atau keluar dikit aja dari zona nyaman, saat itulah kita lagi mendobrak status quo pribadi kita. Pertumbuhan sejati itu terjadinya ya di luar batas kebiasaan kita. Oke, mari kita rangkum semuanya. Jalan menuju perbaikan diri yang konsisten itu dibangun di atas 3 pilar utama yang udah kita bahas tadi. Ingat ya, kerangka kerjanya gini. Pertama, program ulang keyakinan di dalam diri. Kedua, bangun sistem yang mendukung kemajuan. Ketiga, kuasai tindakan kita di dunia nyata. Tiga-tiganya ini kerja bareng buat menciptakan siklus perbaikan diri yang nggak berhenti. Perubahan itu nggak nunggu besok atau minggu depan, mulanya ya sekarang dengan satu langkah kecil. Jadi coba tanya ke diri sendiri, apa satu tujuan mikro yang bisa kamu capai hari ini? Itulah langkah pertama kamu.